informasi pertama pemirsa, yaitu DPRD Jember desak penyesuaian perda dengan Omnibus Law. Usai disahkannya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja pada 20 November 2020 lalu, saat ini terdapat beberapa perda yang harus mengalami penyesuaian di Kabupaten Jember. Penyesuaian perda ini menjadi penting agar tidak terjadi potensi kehilangan pendapatan asli daerah atau PAD hingga ratusan miliar rupiah. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa lebih lanjut mengenai informasi tersebut, saya akan mencoba menghubungi Wakil Ketua DPRD Jember, yaitu Haji Ahmad Halim. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Halim. Selamat sore Mbak Silvi. Baik Pak Halim, mengenai informasi terkait dengan DPRD Jember mendesak penyesuaian perda dengan Omnibus Law, bisa diinformasikan Pak mengenai hal tersebut? Iya, jadi pasca ditetapkannya Omnibus Law sebagai undang-undang oleh pemerintah pusat, maka ada peraturan turunan yang harus disesuaikan oleh daerah. Kami mendapatkan informasi dari Pemprov dan teman-teman Prolegda ya. Prolegda itu badan legislasi daerah, bahwa di daerah di Jember dan hampir di seluruh Indonesia semuanya harus disesuaikan tentang perda turunan dari Omnibus Law. Betul. Di Jember sendiri ada sekitar 14 perda yang harus disesuaikan. Cuman saat ini yang mendesak baru 2 perda. Sisanya akan diselesaikan tahun depan. Begitu juga Pemprov. Pemprov itu ternyata harus menyesuaikan perda sekitar 20-an perda, lebih banyak malah. Lebih banyak. Artinya bahwa saat ini Pemda daerah berusaha merumuskan untuk segera bisa mengajukan ke DPRD, dibahas bersama untuk dirubah perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan aturan Omnibus Law. Seperti itu Mbak Silvi. Betul. Lalu Pak Halim, seberapa urgent perda-perda di Jember itu harus sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri Pak Halim? Kalau ada 2 perda urgent, betul, yang harus segera ditetapkan atau disesuaikan. Pertama adalah perda IMB. Jadi IMB itu sekarang sudah berubah menjadi PPG ya. Betul. PPG artinya nomenklatur harus segera dirubah. Kemudian selanjutnya retribusi itu juga harus segera dirubah karena sudah tidak sesuai dengan aturan di atasnya. Baik. Seperti itu Mbak. Lalu Pak, kalau tidak disesuaikan, iya, akan berpotensi daerah akan mengalami penurunan PAD atau pendapatan asli daerah karena terjadi kekosongan hukum, terutama bagian perizinan tidak bisa menarik retribusinya karena kekosongan hukum itu. Baik. Lalu Pak Halim, sejauh ini apa upaya yang dilakukan oleh legislatif untuk mendorong hal tersebut? Sudah kami berkomunikasi dengan tim Prolegda untuk segera mengajukan perubahan ya. Betul. Komunikasi secara informal. Tapi semua daerah Indonesia belum melaksanakan. Jadi kemungkinan ini Jember dulu yang berinisiatif untuk melakukan perubahan. Seperti itu. Baik. Lalu Pak Abdul Halim, perda-perda apa saja yang paling penting untuk diselaraskan dengan Omnibus Law selain dari 2 perda yang sangat urgent tadi? Ada perda, kalau sekarang yang masuk ke Dewan ada perda pengelolaan sampah, betul, kemudian perda perizinan,
kemudian Perda SOTK. Yang dua itu adalah perda yang tadi saya sebutkan, Perda IMB atau PPD yang Betul? berubah namanya, kemudian Perda Retribusi Izin Tertentu. Itu Mbak Sylvie. Baik. Terakhir Pak Abdul Halim, bagaimana harapan Bapak Ahmad Halim sendiri terhadap ke depannya? Ya memang sekarang terutama Jember, Pemkab banyak pekerjaan rumah yang belum selesai karena warisan-warisan dari pemerintahan yang lama. Contoh misalkan APBD kita terlambat, RPJMD kita terlambat, akhirnya ini kan berdampak semua, berdampak terhadap silpa maupun serapan anggaran. Namun sekarang setelah ada pergantian pemerintahan baru, ada perubahan yang signifikan ya, Betul. sudah mulai kelihatan, ada pembangunan, kemudian taman kota sudah mulai terawat gitu ya, kemudian juga organisasi di OPD dinas sudah mulai kelihatan jalan. Artinya ini suatu harapan yang positif. Betul. Bagi kita, optimis, tentu legislatif akan mendukung upaya-upaya pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pembangunan. Seperti itu, Pak Sylvie. Baik. Terima kasih disampaikan kepada Haji Ahmad Halim selaku Wakil Ketua DPRD Jember atas informasi yang dibagikan secara langsung pada sore hari ini. Selamat sore, Pak. Ya. Selamat sore, terima kasih juga.